video kali ini kita akan membahas tentang teori asam basa. Nah, untuk teori asam basa ini nanti ada 3 materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama teori Arrhenius, yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry, yang ketiga adalah teori Lewis. Nah, untuk yang pertama yaitu ada teori asam basa Arrhenius. Untuk teori asam basa Arrhenius ini, menurut Arrhenius, asam ini adalah zat yang dalam air ini melepaskan ion H+. Kemudian dapat dirumuskan sebagai, misalkan di sini dimisalkan dengan HXZ. Maka ketika dia diionisasi, ini akan menghasilkan ion H+, dan ini ada anionnya dari sini ya. Kemudian nanti kita masuk ke contoh untuk lebih jelasnya tentang ionisasi ini. Untuk basa, menurut Arrhenius adalah senyawa yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Jumlah ion OH- ini juga bisa disebut juga dengan valensi basa. Nah, kalau tadi ini berarti disebut valensi asam begitu ya. Nah, untuk ionisasi misalkan di sini ada MOHX. Jika diionisasi maka menjadi MX+ dan XOH-. Nah, ini karena menghasilkan OH- maka dia disebut juga dengan basa. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dari reaksi ionisasi seperti ini. Contohnya adalah misal di sini ada HCl. HCl berarti kita harus tahu dulu juga kationnya itu siapa, anionnya siapa ya. Untuk kation anion itu sudah ada di materi kelas 10 ya. Jadi kita tinggal ingat kembali, maka di sini ada kation apa saja? HCl, maka di sini ada H+ dan ada Cl-. Nah, kita lihat di sini sudah setara ya. Maka ini adalah ion H+. Nah, jika ini ditanya maka ini termasuk asam ya, karena dia menghasilkan ion H+. Nah, sekarang untuk H2SO4, di sini kita ada H+, tentunya kita H+ ya, di sini ada SO4. H+-nya di sini ada 2, kita bisa masukkan sini 2, dan kita tahu juga SO4 ini adalah 2-. Nah, kalau kita lihat berarti sudah seimbang kan? H+-nya ada 2, maka 2+, SO4-nya 2-, maka di sini jadi netral. Nah, sama senyawa di sini juga netral. Nah, ini termasuk, ini menghasilkan ion H+ ya. Nah, ini menghasilkan ion H+. Nah, ini juga termasuk asam. Sekarang kita masuk yang selanjutnya ya, NaOH. Nah, di sini ada Na plus ya. Kita tahu Na golongan 1 plus 1, dan di sini adalah OH. OH-nya adalah di sini minus. Nah, maka karena dia menghasilkan ion OH-, maka di sini adalah basa. Untuk selanjutnya, ini ada MgOH2 ya. Maka di sini kita masuk. Maka di sini kita buat Mg adalah 2+. Di sini ada OH-. Karena Mg-nya di sini 2+, maka OH-nya ini di sini juga ada 2 ya. Kita bisa masukkan seperti ini. Karena di sini menghasilkan ion OH-, maka di sini juga disebut juga dengan basa. Nah, ini untuk reaksi ionisasi ya. Jadi untuk teori asam basa Arrhenius ini, jika dia menghasilkan H+, maka disebut asam. Jika menghasilkan OH-, maka adalah basa ya. Nah, bagaimana jika ada contoh lagi CH3COOH seperti ini? Nah, CH3COOH seperti ini, walaupun sekilas terlihat ada OH-nya ya, tapi ingat kita harus tahu juga kation anionnya. Karena di sini asetat ya, CH3COO- dan H+. Nah, di sini hasilnya adalah H+ kan? Maka di sini adalah asam begitu ya. Jadi perlu diperhatikan unsur penyusunnya ya. Jadi kation anionnya itu seperti apa. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam ini adalah spesies yang memberikan proton, sedangkan basa ini adalah spesies yang menerima proton pada suatu reaksi pemindahan proton. Nah, misalkan di sini ada contoh HCl plus H2O. Nah, menurut asam basa Bronsted-Lowry ini ada yang disebut juga dengan donor ya. Jadi ada yang memberikan H+ atau memberikan proton. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu ke sini. Setelah melepas satu proton, asam ini akan membentuk spesies yang disebut juga dengan basa konjugasi. Jadi misalkan di sini ada asam, karena dia kehilangan proton, kehilangan H+ ini, maka dia nanti di sini ada basa konjugasi. Nah, sebaliknya, setelah menyerap satu proton, basa ini akan membentuk suatu spesies yang disebut dengan asam konjugasi. Misalkan di sini basa ya, basanya ini menyerap proton, maka di sini menjadi asam konjugasi. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan ada asam di sini ada HCl ya. Karena dia ini melepas H+, maka kan dia menjadi. Nah, sekarang yang dilepas adalah H+ nih. Dari HCl ketika dia melepaskan H+ atau dihilangkan H+-nya, dilepaskan, maka tinggal sisa apa spesiesnya? Yaitu ada Cl-, maka dia disebut juga dengan basa konjugasi.
Untuk H2O, ketika dia melepaskan H+, maka di sini sisanya adalah ada OH-, begitu ya. NH3 ketika dia diambil atau dilepaskan H+, maka dia di sini jadi NH2-. HSO4-, misalkan di sini asamnya HSO4-, protonnya adalah misalkan kehilangan H+, maka di sini jadi SO42-. Jadi tinggal kita sesuaikan saja, misalkan asam itu berarti kan dia kelebihan H+. Asam itu berarti kelebihan H+, maka basa konjugasinya itu ketika H+-nya sudah tidak ada, begitu ya, jadi dikurangi dari H+-nya, maka itu menjadi basa konjugasi. Nah, sekarang kita masuk ke jika dia basa. Basa ketika dia ditambahkan dengan H+, maka menjadi asam konjugasi. Jadi ini seperti kebalikannya, begitu ya. Misalkan di sini ada NH3, ketika dia menambah atau menyerap satu proton, mengikat satu proton, NH3 ketika dia ditambah H+, dari yang tadinya H-nya 3, maka di sini kan jadi NH4. Karena tadinya di sini netral, maka ketambahan H+, maka di sini jadi NH4+. Untuk H2O ditambah H+, maka dari yang tadinya H-nya 2 ditambah H, maka di sini H3. Kemudian dari yang tadinya netral ditambah H+, ditambah positif, maka di sini juga jadi positif. Nah, sekarang OH-, ini minus ditambah sama yang positif, netral kan, berarti H-nya berarti ada 2 sama O. Nah, seperti itu. S2- ditambah H+, maka seperti apa hasilnya? Ya berarti dari yang tadinya S aja berarti ditambah dengan H, HS. Karena tadi 2- ditambah positif 1, maka di sini minnya tinggal 1. Begitu ya, jadi tinggal disesuaikan saja asam basa bronzate ini dengan H+ seperti ini. Jadi kalau asam itu berarti yang kelebihan H+, jadi yang H+-nya lebih banyak, maka dia disebut juga dengan asam. Begitu sebaliknya ya, berarti basa itu yang H+-nya lebih sedikit, begitu. Nah, sekarang kita lihat lagi ke contoh di sini. Misalkan ada reaksi ya, HCl plus H2O menjadi H3O plus Cl- di sini. Nah, kita bisa cari pasangannya di sini ya. Jadi kita bisa cari pasangannya, pasangan asam basa bronzate. Untuk mencari pasangan, kita harus cari dulu yang sejenis ya. Cari spesies yang sejenis. Karena di sini HCl, berarti kita harus cari yang ada Cl-Cl-nya seperti itu. Nah, sekarang kita ambil yang ini. H2O berarti pasangannya dengan yang H3O+, begitu. Jadi harus cari yang senada gitu ya, yang spesiesnya sama begitu. Misalkan ini kan H2O. Ya, kita cari pasangannya. Nah, sekarang kita lihat HCl dengan Cl-. Siapa yang lebih banyak H+ di sini? Tentunya HCl kan, maka kita tulis di sini asam. Karena di sini asam HCl, maka Cl- di sini disebut juga dengan pasangannya. Pasangan asam tadi siapa? Ya, basa konjugasi begitu ya. Nah, sekarang untuk H2O dan H3O+. Sekarang kita lihat siapa yang kelebihan H+. Karena yang kelebihan H+ adalah H3O+, maka di sini adalah asam. Nah, karena ini asam, maka di sini adalah basa ya. Jadi H2O di sini bertindak sebagai basa menurut reaksi ini. Nah, ini asam konjugasi ya. Jadi kalau ada di yang di sebelah kanan ini biasanya ditulis dengan konjugasi atau pasangannya, pasangan dari yang ini. Tadi kan basa berarti membentuk asam konjugasi begitu ya. Nah, ini juga sama, HCl berarti kita cari dulu yang dia itu spesiesnya sama ya. Berarti dengan Cl ini. Kemudian yang NH3 dengan NH4+ tentunya ya. Sekarang kita cari asam basanya seperti apa. HCl dengan Cl-. Nah, ini kelebihan H+, HCl ini. Maka di sini adalah asam. Karena ini asam, maka sebaliknya yaitu basa konjugasi ya. Sekarang kita lihat dari NH3 dan NH4+. Yang kelebihan proton siapa? Yang kelebihan H+. Karena yang kelebihan H+ adalah ini NH4+, maka ini adalah asam ya. Ruas yang ini ya basa ya, karena dia kekurangan H+. Karena ini basa, maka di sini pasangannya yaitu asam konjugasi. Nah, begitu. Nah, ini contoh yang tadi ya. Misalkan asam itu HCl. Ketika dia menjadi basa konjugasi, berarti kan dia ada yang dilepas nih. Asam kan kelebihan H+. Maka basa konjugasinya seperti apa? Ya, kita kurangin dari yang H+-nya tadi ya. Berarti di sini Cl-. Nah, sekarang kalau ada NH3 ini dari basa ya. Ketika dia ditambah H+, maka dia jadi asam konjugasi ditambah dengan H+. Maka kita ulang lagi di sini. Ini seperti yang contoh sebelumnya tadi ya. NH3 tambah H, berarti di sini ini NH4. Dari yang tadinya netral ditambah +1, maka di sini NH4+. Nah, ini untuk teori asam basa bronzate. Sekarang kita masuk lagi contoh lagi yang ini ya. Kita cari pasangan yang sejenis, yang spesiesnya mirip nih ya. Nih, berarti HCl dengan Cl- ya.
Kemudian H2O berarti dengan H3O plus. Jadi kalau mencari pasangan harus yang spesiesnya misalnya sama seperti ini ya, ada Cl, berarti kita cari yang ada Cl begitu. Nah, HCl dengan Cl- yang supaya lebih mudah, berarti kita pilih aja salah satu. Misalkan kita hafalkan yang kelebihan H+ itu asam begitu ya. Jadi yang kelebihan proton atau H+ itu siapa? Asam kan, maka di sini asam. Berarti yang satu lagi kan kekurangan nih, berarti basa gitu ya. Karena pasangannya maka disebut konjugasi. H2O dengan H3O. Yang kelebihan H+ siapa? Basa kan? Asam kan, yang kelebihan H+, maka di sini asam. Maka di sini basa begitu ya. Nah, ini asam konjugasi. Nah, sekarang lanjut lagi. NH3, NH4+. Berarti kita ambil pasangan ini. H2O sama OH-. NH3 dengan NH4+, maka siapa yang kelebihan H+? Yang kelebihan H+ berarti asam ya. Maka di sini asam. Ini kekurangan kan? Maka di sini basa. Ini asam konjugasi ya. H2O dengan OH-. Kelebihan H+ siapa? H2O di sini ya. Maka ini asam, maka sebaliknya karena dia H+-nya kekurangan, maka di sini basa konjugasi. Nah, ini untuk menentukan teori asam basa Bronsted-Lowry ya. Sekarang yang ketiga, teori asam basa Lewis. Untuk asam, menurut Lewis, partikel yang dapat bertindak sebagai penerima pasangan elektron. Ya, jadi ini menerima. Asam ini yang menerima pasangan elektron. Untuk yang basa, di sini adalah bertindak sebagai pemberi pasangan elektron. Nah, reaksi asam basa Lewis ini berkaitan dengan transfer pasangan elektron yang terjadi pada ikatan kovalen koordinasi. Nah, sekarang misal ada contoh H+ dengan NH3 seperti ini. Nah, untuk ikatan kovalen atau koordinasi seperti itu ya. Nah, kan ini sudah di kelas 10. Nah, sekarang kita lihat saja siapa yang memberikan pasangan elektron. Nah, yang memberikan adalah dia disebut juga dengan basa ya. Jadi yang memberi elektron ini disebut basa. Misalkan ada H+ ditambah NH3, ini kan nanti membentuk seperti ini, NH4+ seperti itu ya. Maka ini kan diberikan elektron bebasnya ini diberikan nih ke H+ ini untuk membentuk ikatan ya. Nah, ini untuk penjelasan ikatan itu sebetulnya di kelas 10 ya, ikatan kimia. Nah, karena dia memberi pasangan elektron ini, maka dia disebut juga dengan basa. Nah, misalkan di sini ada BF3 dan ada NH3. Nah, siapa yang memberikan pasangan elektron ini? Karena di sini yang memiliki pasangan elektron ini adalah yang bebas adalah NH3, maka dia di sini basanya ya. Maka ini asam. Nah, mereka membentuk BF3 NH3 seperti ini ya. Ini menjadi koordinasi. Nah, ini untuk teori asam basa Lewis. Jadi untuk asam basa Lewis ini yang memberikan pasangan elektron adalah yang basa ya. Nah, sebaliknya asam ini adalah yang menerima pasangan elektron. Nah, di sini juga ada ini sama ya seperti yang tadi ya. Nah, di sini juga bisa dilihat misalkan NH3. Nah, ini kan menjadi ion NH4+ seperti ini. Bisa juga dilihat dari berdasarkan Lewisnya ya. Jadi Lewisnya seperti ini. Nah, untuk teori asam basa ini mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti kita lanjutkan lagi di video yang selanjutnya ya. Terima kasih.